Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswi-siswi SMA yang penuh semangat. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga sehat selalu dan semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Ramadita Safa Karisa dari kampus TIT Hidayatun Najah di Pebayuran. Kakak mengambil prodi Pendidikan Bahasa Arab. Hari ini kakak akan membagi sedikit ilmu yang kakak pelajari di kampus kakak tentang pengetahuan seputar darah nifas. Jadi di sini kakak akan memberitahu kepada kalian tentang pengertian darah nifas, hukum nifas, berapa lama masa nifas, sifat-sifat darah nifas, dan apa saja yang diharamkan ketika sedang nifas. Jadi tolong didengarkan ya. Siapkan diri kalian untuk mendapatkan pemahaman mengenai pembahasan seputar darah nifas ini. Mari kita terbuka untuk diskusi, pertanyaan, dan pengetahuan yang baru. Tanamkan semangat belajar karena hari ini kita akan memperkaya pengetahuan kita dalam tema yang menarik ini. Selamat belajar. Yang pertama, pengertian darah nifas. Sebelumnya, kalian tahu tidak darah nifas itu apa? Jika belum tahu, izinkan kakak menjelaskan. Jadi, nifas itu darah yang keluar dari rahim yang disebabkan oleh kelahiran, baik yang keluar bersama bayi, 1, 2, atau 3 hari sebelum atau setelahnya. Disertai dengan rasa sakit. Batas minimum nifas itu tidak terbatas, sedangkan batas maksimumnya itu 40 hari. Jadi, nifas itu merupakan darah haid yang sebelumnya tertahan karena jika darah yang keluar tidak disertai rasa sakit atau disertai rasa sakit tapi tidak diikuti dengan proses kelahiran bayi, maka itu bukan darah nifas. Selain itu, darah yang keluar dari rahim baru disebut dengan nifas jika wanita tersebut melahirkan bayi yang sudah berbentuk manusia. Jika seorang wanita mengalami keguguran dan ketika dikeluarkan janinnya belum berwujud manusia, maka darah yang keluar itu bukan darah nifas. Jadi darah tersebut dihukumi sebagai darah penyakit atau darah istihadah yang tidak menghalangi diri dari sholat, puasa, dan ibadah yang lainnya. Lalu hukum nifas. Jadi adik-adik semua, tidak ada perbedaan antara hukum nifas sama hukum haid, kecuali 3 hal di bawah ini. Yang pertama, masa iddah. Kalian tahu tidak masa iddah itu apa? Jadi masa iddah itu apabila wanita tidak sedang hamil, masa iddah dihitung dengan haid, bukan dengan nifas. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Lalu menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang dimaksud quru adalah haid dan inilah pendapat yang lebih kuat. Oleh karena itu, masa iddah itu dihitung berdasarkan haid, bukan nifas. Jadi, jika suami menceraikan istrinya sebelum melahirkan, masa iddahnya tuh habis karena melahirkan, bukan karena nifas. Adapun jika suami menceraikan istrinya setelah melahirkan, maka masa iddahnya adalah sampai sang istri mendapat 3 kali haid. Yang kedua, masa ilah. Ilah itu sumpah seorang laki-laki untuk tidak melakukan jima terhadap istrinya selamanya atau lebih dari 4 bulan. Jadi, setelah masa 4 bulan, jika sang istri ini meminta untuk berhubungan, maka sang suami itu harus memilih antara jima atau bercerai. Masa haid itu termasuk hitungan masa ilah, sedangkan masa nifas itu tidak. Jadi apabila seorang suami bersumpah untuk tidak berjima dengan istrinya, sedangkan istrinya sedang dalam keadaan nifas, maka masa ilah ditetapkan 4 bulan ditambah masa nifas. Setelah masa itu, bila sang istri meminta untuk melakukan jima, sang suami harus memilih apakah jima atau bercerai. Yang ketiga, baliknya seorang wanita dihitung dari saat haid pertama kali, bukan nifas. Berapa lama sih masa nifas itu? Seperti yang sudah kakak jelaskan tadi, masa batas minimum nifas itu tidak terbatas, sedangkan batas maksimumnya itu 40 hari. Di sini kakak akan memperinci sedikit tentang berapa lama masa nifas. Yang pertama, tidak ada ketentuan waktu minimal sucinya wanita dari darah nifas. Oleh karenanya, kapanpun darah itu berhenti, walaupun baru berjalan 7 hari, ataupun 10 hari, atau bahkan lebih sebentar dari itu, maka dia dihukumi suci dan diwajibkan melakukan sholat kembali setelah mandi besar. Lalu yang kedua, batas waktu maksimal terjadinya darah nifas itu 40 hari. Dihitung sejak pertama melahirkan sampai darah berlanjut keluar. Lebih 40 hari, maka dia dianggap suci dan diwajibkan melakukan sholat atau puasa.
Kecuali apabila setelah 40 hari ini darah nifasnya masih keluar dan bertepatan dengan jadwal rutin haid, maka darah tersebut dihukumi haid. Jadi jika ada wanita nih yang nifas, terus setelah 40 hari itu darahnya masih keluar, tapi itu tuh bertepatan sama jadwal rutinnya dia haid, jadi darahnya itu bukan dihukumi sebagai darah nifas. Jadi adik-adik itu dihukumi sebagai darah haid dan dia tidak diperbolehkan sholat dan puasa. Lalu sifat-sifat darah nifas, yang pertama, darahnya itu berwarna merah gelap atau terang. Yang kedua, mengalir banyak seperti darah haid. Ketiga, terkadang ada gumpalan kecil. Yang keempat, disertai kram ringan. Kelima, tidak berbau nyengat seperti darah haid. Keenam, berlangsung selama 40-42 hari. Hal-hal yang diharamkan bagi wanita yang nifas itu sama halnya dengan hal-hal yang diharamkan bagi wanita yang haid. Yang pertama itu sholat. Lalu yang kedua ada puasa. Ketiga, tawaf. Keempat, tidak boleh diceraikan. Yang kelima, jima, seperti yang sudah kakak jelaskan tadi. Lalu kesimpulan dari materi yang kakak ambil ini, pengetahuan dan ilmu tentang perkara haid, nifas, dan istihadah merupakan fardu ain bagi setiap hamba Allah Ta'ala, khususnya kaum wanita muslimah sebagai wujud dari upaya dalam menggapai kesempurnaan ibadah sholat. Maka kepada setiap wanita muslimah hendaklah mengetahui hal ini. Begitu pula kepada kaum pria muslim agar dapat membimbing istri, anak, dan keluarganya kepada kemurnian dan kesempurnaan ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi, adik-adik semua bagaimana? Apakah sudah paham? Terima kasih atas partisipasi kalian dan ketertarikan kalian semua dalam menjelajahi informasi seputar darah nifas hari ini, dan terima kasih sudah mendengar materi yang kakak bawakan ini. Semoga wawasan yang didapat dapat memberikan kalian pemahaman yang lebih dalam tentang aspek seputar darah nifas ini, dan semoga wawasan yang kakak berikan dapat bermanfaat bagi kalian. Ingatlah, pengetahuan itu kunci untuk memahami tubuh dan kesehatan kita. Jangan ragu untuk terus mengeksplorasi dan bertanya lebih lanjut. Selanjutnya, semoga kalian bisa menerapkan pengetahuan yang sudah kakak sampaikan kepada kalian. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Tetap semangat dan teruslah mengajar pengetahuan baru. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.